Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang audit sistem penggajian. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Risma Alif Kinanti NIM 2018-134, Feni Agista Puspita NIM 2018-143, Alvina Suhesti NIM 2018-146, dan Dwi Patricia Apriliani NIM 2018-150. Baik, yang pertama adalah lingkup siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai, tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Pegawai dapat berupa eksekutif dengan gaji tetap ditambah dengan bonus, pekerja kantor berdasarkan gaji bulanan dengan atau tanpa lembur, wiraniaga berdasarkan komisi, buruh pabrik dan pegawai serikat pekerja dibayar berdasarkan jam. Siklus penggajian dan personalia meliputi semua bentuk kompensasi yang diberikan kepada seluruh aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Berikut adalah pos-pos yang terbentuk dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama adalah kompensasi pokok yang meliputi gaji, upah insentif, dan macam-macam tunjangan karyawan. Yang kedua adalah pajak atas gaji atau upah karyawan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kelima, utang atas gaji atau upah karyawan. Yang keenam adalah gaji dibayar di muka atau uang muka gaji. Siklus penggajian dan personalia menjadi penting dengan beberapa alasan. Yang pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Yang kedua, beban tenaga kerja merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur dan konstruksi, di mana klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak semestinya dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Yang terakhir, penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah besar sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pengujian melalui fraud. Dalam perusahaan yang lebih besar, seringkali kebanyakan akun buku besar atau lebih akun beban gaji. Penggajian juga mempengaruhi akun persediaan barang jadi pada perusahaan manufaktur. Audit atas siklus penggajian dan personalia meliputi perolehan pemahaman atas struktur pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas substantif atas transaksi, dan prosedur analitis serta pengujian terinci atas saldo. Berikutnya adalah eksistensi atau okurensi terbentuknya transaksi. Transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa yang terjadi untuk periode yang diliput oleh periode laporan keuangan. Pencatatan semua biaya-biaya penggajian mencerminkan kewajiban pajak yang berasal dari kompensasi dalam periode yang diaudit. Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kewajiban pada tanggal neraca. Kesempurnaan pencatatan transaksi dan hak-hak dan kewajiban perusahaan. Pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya-biaya jasa-jasa karyawan selama tahun yang diaudit. Saldo utang pajak ataupun utang yang dibayar di muka mencerminkan jumlah yang menjadi kepada pemerintah pada tanggal neraca. Saldo utang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca. Berikutnya ada penilaian atau alokasi. Perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan catatannya dilakukan dengan cermat. Perhitungan terhadap saldo hutang pajak ataupun pajak yang dibayar di muka pada tanggal neraca telah diperhitungkan dengan cermat. Biaya penggajian di pabrik telah diklasifikasi dengan cermat menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Perhitungan terhadap pajak atas upah telah diperhitungkan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, resiko audit yang utama timbul dari pemrosesan transaksi penggajian. Kedua, perusahaan pada umumnya memperluas cakupan pengendalian internal untuk transaksi penggajian. Dan yang ketiga, saldo hutang gaji pada akhir tahun kadangkala tidak material. Adapun aspek struktur pengendalian yang harus diperhatikan oleh auditor adalah yang pertama, lingkungan pengendalian, di mana sangat dipengaruhi oleh sistem perekonomian yang berlaku. Dalam penerapan sistem penggajian ini dipengaruhi oleh kesepakatan kerja dengan organisasi buruh setempat.
Dalam masalah penggajian ini, manajer personalia menghadapi masalah yang sangat pelik, karena pada dasarnya transaksi tenaga kerja terjadi setiap saat bersamaan dengan operasinya perusahaan. Yang kedua, mencerminkan proses penanganan transaksi penggajian dalam operasi perusahaan. Auditor harus memahami sistem yang digunakan untuk menangani transaksi jasa-jasa tenaga kerja beserta aspek pengendaliannya. Dalam proses pengendalian, menghendaki pelaksanaan 5 aspek kategorisasi sistem pengendalian internal dalam operasi perusahaan. Kelima kategori tersebut adalah otorisasi yang memadai, dokumen dan buku-buku catatan, pemisahan tugas, akses kendalian, dan pengecekan oleh pihak yang independen. Berikutnya, klasifikasi transaksi, akun, fungsi-fungsi bisnis, dokumen, dan pencatatan terkait untuk siklus penggajian dan personalia. Dalam kelas transaksi penggajian terdapat akun yang digunakan, yaitu kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Selain itu, terdapat 4 fungsi bisnis. Fungsi yang pertama, personalia dan kesempatan kerja, di mana dokumen dan catatan yang terkait adalah catatan personalia, formulir otorisasi pengurangan, dan formulir otorisasi tingkat pembayaran. Fungsi bisnis yang kedua yaitu pencatatan waktu dan persiapan penggajian, di mana dokumen dan catatan yang terkait yaitu kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal atau daftar penggajian, dan file induk penggajian. Berikutnya, fungsi bisnis pembayaran gaji, di mana dokumen dan catatan yang terkait yaitu cek gaji dan rekonsiliasi akun bank penggajian. Dan yang terakhir, fungsi bisnis penyusunan SPT pajak gaji dan pembayaran pajak, di mana dokumen dan catatan yang terkait yaitu formulir W2 dan SPT pajak gaji. Adapun catatan dan dokumen dalam siklus penggajian yaitu yang pertama, personal authorization adalah surat keputusan yang berisi penempatan dan penugasan seseorang karyawan dalam posisi dan jabatan tertentu. Kedua, clock card adalah formulir daftar hadir karyawan. Ketiga, time ticket adalah formulir yang digunakan untuk mencatat waktu kerja seseorang karyawan atas penugasan dan jabatan tertentu. Keempat, payroll register adalah laporan yang berisi informasi penggajian seluruh karyawan perusahaan. Kelima, payroll check adalah dokumen yang berisi perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kompensasi yang diserahkan kepadanya. Keenam, ada labor cost distribution summary, adalah laporan yang berisi jumlah pembayaran gaji setiap periode untuk setiap klasifikasi rekening gaji. Ketujuh, employee personnel file, merupakan data permanen yang berisi histori kerja setiap karyawan. Kedelapan, personal data master file adalah arsip data personal yang terkomputerisasi. Dan yang terakhir, Employee Earning Master File adalah arsip data personal untuk komputer mengenai penghasilan masing-masing karyawan. Berikut adalah fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus penggajian. Pertama, hiring employees. Fungsi ini berkaitan dengan proses penempatan karyawan pada suatu unit kerja. Yang kedua, authorizing payroll change adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penetapan struktur gaji atau upah seseorang beserta perubahannya dalam sistem penggajian perusahaan. Ketiga, preparing attendance adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan pencatatan kehadiran seseorang dalam kantor atau pabrik dan pencatatan aktivitas seseorang di unit kerja masing-masing. Keempat, preparing the payroll adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penyiapan daftar gaji seluruh karyawan. Recording the payroll adalah fungsi akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan semua transaksi penggajian. Keenam, paying the payroll adalah fungsi berkaitan dengan pembayaran gaji kepada setiap individu karyawan. Dan yang terakhir, filing payroll tax return adalah fungsi ini berkaitan dengan penanganan pembayaran pajak untuk setiap individu karyawan. Berikutnya adalah prosedur analitis. Prosedur yang pertama, bandingkan saldo akun beban gaji dengan tahun lalu. Disesuaikan untuk peningkatan tingkat upah dan peningkatan volume, di mana kekeliruan yang mungkin terjadi yaitu salah saji dari akun beban gaji. Yang kedua, bandingkan beban tenaga kerja langsung atau overhead pabrik dengan beban tenaga kerja tidak langsung, di mana kekeliruan yang mungkin terjadi adalah salah saji dari tenaga kerja. Prosedur yang ketiga, bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu.
di mana kekeliruan yang mungkin terjadi adalah salah saji dalam beban komisi. Prosedur yang keempat, bandingkan beban pajak ditanggung perusahaan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu, disesuaikan untuk perubahan dalam tarif pajak, di mana kekeliruan yang mungkin terjadi adalah salah saji dalam beban pajak ditanggung perusahaan. Prosedur yang kelima, bandingkan akun hutang pajak penghasilan pegawai dengan tahun lalu, di mana kekeliruan yang mungkin terjadi adalah salah saji dalam hutang pajak penghasilan pegawai. Selanjutnya, tujuan audit siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Melihat apakah saldo biaya gaji dan upah dan rekening yang terkait benar-benar eksis pada tanggal neraca. Dan apakah seluruh transaksi gaji dan upah benar-benar terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Yang kedua, asersi kelengkapan, dengan melihat apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah dicatat atau disajikan dan apakah ada transaksi pembayaran gaji yang belum dicatat. Ketiga, asersi hak dan kewajiban, di mana melihat apakah perusahaan mempunyai kewajiban legal atas biaya gaji dan upah dan rekening terkait pada tanggal neraca. Keempat, asersi penilaian dan pengalokasian dengan melihat apakah saldo biaya gaji, upah, dan rekening terkait telah disajikan pada jumlah yang tepat, dan apakah saldo biaya gaji, upah, dan rekening terkait telah disajikan pada jumlah yang tepat. Dan yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan, dengan melihat apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Kecurangan dalam pembuatan daftar gaji menjadi perhatian auditor. Kecurangan semacam ini timbul dari adanya pegawai fiktif yang dimasukkan dalam daftar gaji, dan kemungkinan kesalahan yang disengaja dalam menyusun klasifikasi daftar gaji. Ini berarti ada karyawan yang dihitung dengan tarif yang lebih tinggi. Di samping adanya kecurangan tersebut, akuntan harus memperhatikan ketelitian perhitungan sejak perhitungan waktu hadir, insentif sampai dengan pembuatan daftar gaji dan pembuatan slip gaji. Berikutnya adalah contoh kasus. New Anggono Mebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rental atau sewa alat berat. Perusahaan ini memiliki sebanyak 50 karyawan. Perusahaan ini masih menerapkan sistem penggajian yang manual. Dalam sistem penggajian terdapat 3 bagian yang saling terkait antara satu sama lainnya, yaitu yang pertama bagian administrasi yang bertugas mencatat daftar hadir karyawan dan waktu. Kedua, kasir yang bertugas untuk membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, memasukkan uang ke dalam amplop gaji, membayarkan gaji dan minta tanda tangan, serta membubuhkan tanda lunas. Yang ketiga, bagian Departemen SDM bertugas untuk membuat perubahan dalam penggajian. Keterkaitan ini dapat dilihat melalui aktivitas penggajian berikut ini. Yang pertama, bagian Departemen SDM, memberikan informasi mengenai perubahan penggajian. Setelah itu, file yang telah diperbarui akan disimpan ke dalam file induk. Kedua, validasi data waktu dan kehadiran. Bagian administrasilah yang akan melakukannya. Ketiga, dalam melakukan penyiapan penggajian atas data dan waktu kehadiran yang telah divalidasi oleh bagian administrasi beserta file induk penggajian yang telah digunakan untuk menghitung berapa jumlah gaji yang diterima karyawan. Kemudian informasi tersebut disimpan kembali di file induk penggajian. Keempat, melakukan penggajian terhadap karyawan. Pada aktivitas ini, daftar gaji akan diberikan ke bagian kasir. Kemudian dengan data dan informasi yang diterima, maka kasir akan melaksanakan tugasnya seperti membuat laporan penerimaan gaji, membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian, dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Dan dalam proses mencairkan atau mengambil gajinya, seseorang karyawan cukup menukarkan slip atau cek gajinya kepada kasir. Maka kasir akan membayarkan gaji dan minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas pada slip gaji karyawan yang telah diterima. Berikut adalah kelebihan, kelemahan, dan solusi dari contoh kasus di atas. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan adalah birokrasi yang tidak terlalu rumit, sehingga memudahkan karyawan dalam mengambil gaji dari kasir dengan cukup menyerahkan rincian slip atau cek gajinya kepada kasir. Kedua, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan,
yaitu pemisahan tugas dalam siklus penggajian kurang tepat, karena semua siklus tertuju pada bagian kasir. Maka dengan tidak adanya pembagian tugas dan otorisasi yang tepat, kasir tersebut dapat memanipulasi seperti gaji atau kartu waktu. Terakhir adalah solusi, di mana harus ada pemisahan tugas yang memadai dan otorisasi yang tepat, terutama dalam sistem penggajian yang telah terjadi. Seperti seorang kasir hanya diberikan tugas untuk membayar kerja karyawan sesuai laporan data penggajian dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji. Memperkerjakan seseorang selain dari sistem penggajian untuk melakukan pembayaran gaji, minta tanda tangan dan membubuhkan tanda lunas, serta karyawan menukarkan slip atau cek gaji kepada perusahaan. Merekrut kembali seseorang selain dari sistem penggajian guna membuat laporan penerimaan gaji yang diterima berdasarkan slip atau cek yang telah ditukarkan oleh karyawan dan menyimpan kembali slip atau cek tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.